Baik, selamat malam Pak Divya. Selamat Oke, malam Bapak Ibu selamat semuanya. malam. Ya, kita bertemu lagi di malam hari ini untuk pertemuan keempat. Sebelumnya, Merry Christmas dan Happy New Year Bapak Ibu semuanya bagi yang merayakan. Boleh dong yang bisa on cam ini on cam. Yang belum bisa on cam bisa konfirmasi melalui kolom chat ya Bapak Ibu semuanya. Baik, jumpa lagi di malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa lebih aktif lagi daripada minggu-minggu yang kemarin. Dan sebelum memulai perkuliahan pada malam hari ini, kita bisa berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Baik, berdoa bisa diakhiri. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul jam 18.46 untuk materi pada malam hari ini, saya serahkan langsung ke Pak Divya. Monggo Pak. Oke, Mbak. Suara saya cukup terdengar, Mbak ya? Sudah Pak. Oke. Oke, thank you Mbak Elisha. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi kita wabarakatuh. ketemu lagi di pertemuan keempat ya. Di pertemuan keempat. Sebelumnya saya tadi pagi ya sempat ngecek pengumpulan tugas dari teman-teman. Saya lihat cuman 18 orang yang mengumpulkan dan ada yang linknya itu tidak bisa saya akses. Jadi saya ingatkan kembali teman-teman untuk pengumpulan tugas harap dipastikan linknya itu bisa saya akses karena saya tidak pernah mengingatkan lagi ya ketika waktunya penilaian saya nggak akan pernah mengingatkan gitu ya. Jadi kalau begitu saya mau menilai tugasnya tidak bisa diakses ya sudah saya anggap ya tidak mengumpulkan. Jadinya seperti itu ya. Saya lihat yang sudah mengumpulkan cuma 18 orang ya terima kasih ya buat yang berusaha untuk tepat waktu dalam pengumpulannya. Saya pasti sangat mengapresiasi itu juga. Bagi yang belum mengumpulkan ya link pengumpulan sudah saya matikan ya. Sudah dimatikan jadi ya untuk sementara teman-teman tidak bisa mengumpulkan karena saya ingin menilai teman-teman yang memang sudah berusaha untuk tepat waktu mengumpulkan sesuai dengan tenggat waktunya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, saya paham teman-teman punya kesibukan, punya kehidupan di luar perkuliahan, tapi kembali lagi karena teman-teman memang sudah komitmen untuk kuliah ya, jadi tanggung jawabnya memang harus dibagi ya, mau enggak mau karena ya dosen-dosenmu juga banyak yang sambil kuliah juga kok ya. Nah, jadi sama. Kita bisa sama-sama bagi waktu juga baik dengan pekerjaan, baik juga dengan kuliahnya. Nah, ini jadi sudah ada 18 orang ya, tapi sudah saya buka satu persatu, masih ada yang linknya tidak bisa diakses. Jadi pastikan ya, silakan teman-teman yang sudah mengumpulkan, silakan cek lagi ya, silakan cek lagi untuk linknya. Pastikan link tersebut bisa saya akses ya, nggak perlu sebagai editor, cukup melihat aja nggak masalah ya. Karena terakhir saya buka masih ada yang tidak bisa saya akses. Terakhir saya buka ya, terakhir saya buka tadi yang insya Allah siang, sekitar siang tadi. Oke, kalau saya lihat dari pekerjaan analisis SWOT teman-teman, eh, ya mayoritas bisa, tapi ternyata masih ada yang saya nggak tahu, mungkin apakah ketika lupa ya, apakah lupa atau mungkin waktu saya jelaskan mungkin teman-teman sambil ada yang sambil bekerja dan lain sebagainya. Jadi eh, tidak semuanya sesuai dengan urutan yang pernah saya sampaikan ya. Jadi kembali lagi teman-teman untuk menyusun SWOT ya. Yang pertama adalah teman-teman harus eh, apa ya mengidentifikasi IFAS-nya atau faktor strategi internalnya ya. Nah, itu harus di apa namanya? Harus diidentifikasi terlebih dahulu ya.
jumlahnya berapa bebas ya. Misalkan strength-nya 6, weakness-nya misalkan cuma ada 4, nggak ada masalah sebenarnya ya. Nah, kemudian setelah apa namanya, kalau kita bicara IVAS berarti itu ada strength sama weakness ya. Setelah identifikasi semua faktornya diidentifikasi semua, nah nanti masukkan bobotnya ya, kemudian ratingnya, kemudian bobot kali rating itu sama dengan skor ya. Setelah IVAS selesai, maka buat EVAS-nya ya. Identifikasi EVAS-nya ada apa aja, berarti ada opportunity sama ada threat ya. Kalau sudah, nah isikan bobotnya, isikan ratingnya, kemudian bobot kalikan rating sama dengan skor. Ya, diingat teman-teman, totalnya IVAS untuk bobot itu ketika ditotal, totalnya adalah satu. Jangan sampai lebih dari satu ya. Kemudian EVAS juga sama, nilai bobot di total itu adalah sama dengan satu. Nah, ketika sudah menyusun IVAS sama EVAS, jangan lupa bikin matrix SWOT-nya ya, strategi SO gimana, strategi WO gimana, ya kan, strategi ST gimana, strategi WT seperti apa. Nah, itu jangan lupa ya, karena saya lihat masih ada yang tidak ada matriksnya. Jadi matrix SWOT-nya itu yang kotak yang saya tunjukkan di Excel itu loh, Rek. Ya, jadi sekali lagi eh, jangan terfokus sama contoh Word saya ya. Waktu itu yang saya contohkan adalah file Excel. Ya, file Excel teman-teman ya. Kalaupun ada yang mengerjakan di Word, tidak ada masalah. Tapi arahannya itu yang seperti yang di Excel. Ya, dihitung nanti, setelah IVAS sama EVAS-nya sudah ketemu, bobotnya sudah, skornya sudah. Nah, nanti ketika kalian menyusun matrix SWOT, ya berdasarkan strategi. Jadi kalian ada strength apa, ya misalkan SO. Strategi SO ada strength apa, ada opportunity apa ya, ada nggak kira-kira strength tersebut bisa menangkap peluang. Nah, itu dibikin strateginya yang seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi dua strength untuk menangkap satu opportunity bisa, ya kan? Atau satu strength untuk bisa menangkap dua opportunity ya bisa, enggak ada masalah. Nah, masih ada yang teman-teman tidak membuat matrix SWOT-nya. Nah, itu ya. Jadi intinya kalian mengidentifikasi IVAS sama EVAS-nya. Setelah diidentifikasi, ya bikin matrix SWOT-nya, ya kan? Matrix SWOT-nya itu ya apa namanya? Tabel strateginya itu tadi. Ya strateginya ada apa aja. Nah, itu dia ya. Nah, ini masih ada yang tidak seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru kalian akan menyusun diagram SWOT-nya ya kan. Berdasarkan diagram SWOT tadi ya, dari rumus yang sudah pernah saya jelaskan di pertemuan ke berapa itu waktu itu tugasnya. Lupa saya, pertemuan kedua ya kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti akan ketemu titiknya mereka di kuadran berapa. Nah, ketika ketemu titiknya di kuadran berapa, nah berarti dia akan fokus di strategi apa. Nah, itu harus disimpulkan dong. Ya, bukan cuman gambar doang, ya, bukan cuman gambar kemudian diagramnya ada di mana ya harus disimpulkan ya. Berdasarkan diagram SWOT, maka posisi perusahaan ada di diagram berapa. Yang berarti perusahaan itu harus mengambil strategi yang fokus pada strategi mana. Nah, seperti itu. Nah, nanti strategi-strategi itu kan nanti akan di lapangan ya. Setelah kalian mengidentifikasi strategi-strateginya itu. Nah, strategi-strategi itulah nanti yang akan memunculkan program kerja. Nah, program kerja itulah yang nanti akan membutuhkan sumber daya, ya kan? Entah baik itu sumber daya manusianya kayak atau sumber daya keuangannya kayak dan lain sebagainya. Jadi, strategi-strategi yang teman-teman tuliskan ya di di apa namanya? Di pekerjaan itu eh, ibaratnya belum memberikan ini ya, belum memberikan rekomendasi strategi yang detailnya ya kan. Tapi sudah cukup selama sudah ada untuk di tugas ini ya, sudah cukup selama sudah ada identifikasi IVAS, kemudian EVAS sudah dihitung ya bobot, skor nilainya, kemudian sudah ada matriks SWOT-nya, kemudian ada diagramnya. Nah, itu yang kemarin saya sampaikan ya kan. Nah, tapi ternyata juga masih ada yang tidak seperti itu. Saya nggak tahu antara nggak
paham, nggak mau bertanya, atau seperti apa. Nah, jadi tapi sekali lagi saya tetap menghargai bagi teman-teman yang sudah tetap berusaha mengerjakan ya, berusaha mengerjakan kemudian juga ini ya berusaha untuk tepat waktu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah berusaha. Nah, ingat ya teman-teman ya untuk apa namanya kelas ini ya karena tidak ada UTS dan apa ya ibaratnya eh, prosentase penilaiannya itu gede-gede ya kayak kehadiran itu juga besar, tugas juga langsung besar, kemudian UAS juga besar, otomatis ya saya harap ke depannya kalau ada tugas-tugas ya mohon bisa dikerjakan ya, bisa dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya kan? Karena kalau kalian nggak ngumpulkan ya nggak ada yang saya nilai. Kalau nggak ada yang saya nilai ya terus gimana? Ya nanti jangan sampai di akhir-akhir tiba-tiba ada yang protes nilainya, padahal nggak ngumpulin tugas, ya kan? Ya jangan protes nilainya kalau misalkan nilainya nanti jelek, nah kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi teman-teman untuk kedepannya tolong diperhatikan lebih lagi ya terkait dengan tugas-tugas. Sekali lagi saya paham teman-teman ada kesibukan pekerjaan ya, tapi ya tanggung jawab ya kan karena ya kalian sudah memutuskan untuk kuliah juga nah kan seperti itu jadi harus dibagi mau nggak mau waktunya juga harus dibagi nah itu ya teman-teman ya jadi itu adalah untuk kesimpulan analisis SWOT dari saya lihat dari ini ya dari pekerjaan teman-teman ada yang mereka sudah apa namanya memberikan strateginya mayoritas kalau IFAS-EFASnya sudah ngerjakan ya. Tapi matriksnya ini ada yang ngerjakan, ada yang enggak. Nah, itu ya. Diagramnya ya ada yang enggak. Nah, itu jadi tolong untuk nextnya ketentuan dari tugas-tugas diperhatikan ya supaya ya saya juga ingin bisa memberikan nilai yang terbaik lah ya. Tapi kalau teman-teman mungkin effortnya juga tidak memberikan yang terbaik ya nilainya mungkin juga tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Nah, khawatirnya kan di situ. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah oh, saya belum absen ya. Oke, saya absen dulu. Pak, sebelumnya ini Kak Leni Eka sepertinya mau bertanya. Tadi angkat tangan soalnya. Siapa? Kak Leni Eka, Oh, monggo, monggo. silakan Kan Pak Kak. Adit ya. Ya? Itu Pak, saya kemarin ngerjainnya salah yang di Word. Gak ada yang matriksnya. Apa boleh diperbaiki, Pak? Oh ya nanti itu ya apa namanya saya kasih waktu untuk perbaikan nanti ya. Nanti ada waktunya untuk perbaikan ya. Ya, Mm-mm. makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman saya absen dulu. Abdurrahman ada? Gak ada. Adi Firman. Hadir, Pak. Oh, ada. Oke. Adi Firmansyah ada? Nggak ada. Adi Prastia. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Kusyairi. Nggak ada. Alvita Vivit Anggreani. Sepertinya masih di jalan Pak sambil nyetir. Oke. Kak Ananda. Hadir, Pak. Oke. Amar. Nggak ada. Andre. Nggak ada juga. Hadir Pak di kolom chat Itu siapa? atas nama Andre. Andre ya. Oke. Arinena Dewi Yuanisa. Ada? Oke. Arinena tidak ada. Atisyah
Naurah Shiva. Hadir, Pak. Oke. Christine Harum Septiani. Hadir, Pak. Oke. Diah Rahmawati. Hadir, Pak. Oke. Fadio Ilham Cilvana. Hadir, Pak. Oke. Farida Putri Prahardika. Hadir, Pak. Oke. Feby Sevani. Nggak ada. Feni Arum Avianti. Nggak ada juga. Venta Bagastri Asmara. Hadir, Pak. Oke. Ika Kurniawati Nur Agustina. Hadir, Pak. Inanda Kurnia Putri. Nggak ada. Julia Firma Ningrum. Nggak ada juga. Laili Hudria Alfi Magfiroh. Hadir, Pak. Oke. Leni Eka Setiawati. Hadir, Pak. Oke. Lintang Chandra Ayu Winata. Hadir, Pak. M. Sohibul Rozak Al-Azizi. Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Majapuloan Benamen. Tidak ada. Maula Ika Putri. Tidak ada juga. Muhammad Bayu Aji. Tidak ada juga. Muhammad Atarindra Yusufsan Azhar Susilo. Hadir, Pak. Oke. Nabila Hani Wulandari. Tidak ada. Nova Ica Fernanda. Hadir, Pak. Oke. Nur Laila Putri Lestari. Oke. Olivia Edi Saputri. Hadir, Pak. Oke. Rafli Firzah Syafrian. Tidak ada. Silviana Lestari. Tidak ada. Suci Kalvia Rahmadani. Hadir. Oke. Tesalonika Arisfandika. Tidak ada. Veronica. Veronica nggak ada juga. Widya Astuti. Hadir, Pak. Oke. Wisnu Kentivolia. Nggak ada juga. Oke. Itu siapa itu di chat barusan tuh? Feni Atas Arum. nama Feni Arum, Pak. Feni. Oke. Oke. Baik. Oke, teman-teman. Nanti seperti yang saya sampaikan, nanti akan ada waktu untuk misalkan ada yang memang mau merevisi tugasnya, tentunya waktunya tidak akan sepanjang tugas yang kemarin, ya, karena itu hanya perbaikan, ya, jadi waktunya tidak akan sepanjang pengerjaan yang kemarin. Oke, teman-teman sekalian, kita akan ke materi selanjutnya, ya. Materi ini bisa dikatakan masih pada pertemuan ini kita masih banyak di teori ya teman-teman ya, masih banyak di teori lagi karena yang untuk materi kali ini kita akan bicara terkait dengan laporan keuangan ya, karena salah satu cara kita untuk menganalisis sebuah bisnis, apakah bisnis itu sehat, apakah bisnis itu layak untuk diinvestasikan, apakah bisnis itu bagus ya dan lain sebagainya. Salah satu unsur yang harus kita lihat adalah dari faktor keuangannya ya. Jadi
Di sini saya akan memberikan informasi terkait hal yang dasar. Jadi kita akan mencoba memahami apa sih laporan keuangan ya, dan kemudian ada laporan keuangan itu di akuntansi itu ada apa aja ya. Terlebih lagi ini teman-teman dari jurusan manajemen, jadi mungkin bisa jadi ini adalah hal yang sangat baru ya, mungkin sama seperti dengan ini ya, dengan kemarin yang ada pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi itu ya. Nah, jadi saya harap teman-teman jika memang ada yang dibingungkan, mungkin ada istilah-istilah ya, istilah-istilah keuangannya mungkin membingungkan ya, atau mungkin ketika saya menjelaskan teman-teman ada yang merasa yang dibingungkan, ya lebih baik saya di stop aja, kemudian teman-teman langsung tanya aja ya. Jadi nggak usah nunggu di akhir-akhir sesi tanya jawab, nggak usah. Jadi kalau mau ada yang ditanyakan, yes, langsung aja gitu ya. Oke. Oke, sebentar saya buka dulu materinya. Eh, Oke, nah ini ya teman-teman ya, ini adalah materi kita pada pertemuan hari ini ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan laporan keuangan ya. Jadi sebenarnya laporan keuangan itu seperti apa sih ya kan? Dan kemudian eh, kenapa dalam bisnis kita itu juga bisa akan lebih baik ya, akan lebih baik kalau kalian juga memiliki pengetahuan di bidang akuntansi ya, meskipun nggak menyeluruh, tapi setidaknya dalam menganalisis bisnis ya, salah satu faktor utama yang biasanya dilihat adalah laporan keuangan ya, sama seperti di sini ada yang mungkin bermain apa, bermain saham, teman-teman manajemen. Misalkan ya ikut apa ya, kayak eh, pakai platform, ada ya yang saya tahu itu platform ajaib itu ya. Jadi untuk apa, main-main saham atau apa. Nah, itu kan biasanya salah satu faktor yang dilihat kan adalah laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, seperti apa ya? Kira-kira perusahaannya baik enggak ya? Kira-kira perusahaannya sehat enggak? Wah, investasi enggak ya? Dan lain sebagainya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi eh pada intinya ya sebenarnya kalau kita bicara laporan keuangan, tapi sebelumnya ada yang sudah pernah lihat laporan keuangan belum? Atau pernah ngintip lah atau pernah tahu? Oh, belas ya. Nggak ada sama sekali berarti ya. Oh, kenapa Mbak Dia pernah? Tadi yang jawab tadi siapa? Oke, karena nggak ada yang jawab berarti belas, nggak ada yang pernah ya. Oke, teman-teman, kalau memang tidak ada yang pernah melihat laporan keuangan itu seperti apa, setidaknya kita mencoba memahami dulu laporan keuangan itu seperti apa. Ya, jadi laporan keuangan tuh teman-teman ya, saya bakal cerita panjang lebar lagi ya. Kalau kita bicara laporan keuangan, ya, laporan keuangan itu sebenarnya hasil ya, dia itu adalah output atau hasil akhir dari eh, serangkaian proses akuntansi ya, yang dia menggambarkan aktivitas ekonomi dari sebuah perusahaan ya, biasanya dalam periode tertentu ya, baik itu dalam 1 bulan ataupun dalam 1 tahun. Nah, tentunya laporan keuangan ini disusun secara sistematis ya kan, dan ada standarnya teman-teman ya, namanya standar akuntansi
ya. Ada SAK yaitu standar akuntansi keuangan seperti apa ya. Standar ini berlaku dan juga dia berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Ya, ada yang mengatakan seperti itu karena ketika kita bicara bisnis teman-teman ya, laporan keuangan tuh bisa bercerita banyak hal. Ya, dia bisa bercerita terkait apa yang sudah dilakukan perusahaan, ya. Kemudian kira-kira eh, apa yang akan dilakukan perusahaan, bagaimana kinerja perusahaan saat ini, ya kan? Bagaimana keadaan kasnya perusahaan, kira-kira perusahaan punya banyak utang enggak, ya kan? Kemudian banyak enggak penjualan yang belum ditagih dan lain sebagainya, perputaran persediaan bagaimana dan lain sebagainya. Ya, jadi memang ada yang mengatakan bahwa akuntansi itu adalah merupakan bahasa bisnis. Nah, teman-teman di sini adalah di bidang manajemen, tentunya juga akan berkaitan dengan bisnis, maka memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait dengan laporan keuangan juga akan menjadi nilai plus Anda. Nah, seperti itu ya. Terutama teman-teman yang mungkin ada ketertarikan untuk membangun sebuah bisnis ya, tentunya pemahaman akan akuntansi itu bisa menghindari teman-teman dari kecurangan dari staf keuangan Anda. Nah, kan seperti itu ya. Jadi, teman-teman, dari laporan keuangan ini nanti informasi terkait dengan istilahnya posisi keuangan ya kan, kinerja keuangan, kemudian juga arus kas perusahaan itu bisa kita sampaikan secara objektif dan juga terukur. Ya kan? Jadi, laporan keuangan inilah yang nanti akan digunakan sebagai dasar dalam memahami kondisi dan juga aktivitas keuangan perusahaan secara menyeluruh. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, keberadaan dari laporan keuangan itu memang penting karena sekali lagi laporan ini memang dipakai untuk supaya kita tahu ya kan kondisi keuangan perusahaan secara aktual itu bagaimana dan secara akurat seperti apa ya. Nah, dulu teman-teman ya, pada awalnya laporan keuangan itu cuman sebagai apa ya namanya ya, alat penguji atau alat verifikasi terkait dengan kira-kira pencatatan kita sudah tepat belum, ya kan? Pembukuan kita sudah tepat belum, sudah sesuai belum. Nah itu ya. Tapi seiring dengan perkembangan dunia usaha teman-teman dan juga meningkatnya kebutuhan informasi, nah fungsi dari laporan keuangan ini berkembang menjadi salah satu instrumen utama dalam menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Ya, contohnya misalkan di sini teman-teman ada yang berkaitan dengan di bidang marketing aja. Terkadang KPI yang muncul adalah target penjualan. Nah, kan seperti itu. Ya kan target penjualan akhirnya kita kembali lagi ke sebuah angka. Nah, angka itulah yang nanti akan menjadi penilaian kinerja bagi Anda. Kan akhirnya seperti itu. Nah, jadi laporan keuangan itu sekarang itu bukan lagi cuman sekedar sebuah sebuah laporan atau mungkin sebuah kertas yang cuman berisi angka-angka akuntansi aja, tapi dia itu sekarang itu sudah menjadi informasi strategis yang bisa menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dia punya itu bagaimana. Dia sudah mengelola perusahaan dengan baik enggak? Ibaratnya bahkan ketika kita melihat laporan keuangan, ketika hutang itu tinggi, belum tentu perusahaan itu jelek, belum tentu. Tapi ketika dia bisa mengelola hutangnya dengan baik, ya, dan malah menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, ya maka ya bisa dikatakan perusahaan itu ya masih bagus, kan seperti itu. Nah, kita bisa melihat itu dari mana? Ya dari laporan keuangan salah satunya. Ya kan? Kita bisa melihat potensi bisnis dari mana? Ya dari laporan keuangan. Nah, contohnya kayak kemarin teman-teman mengerjakan SWOT ya. Ketika sudah mengerjakan SWOT ya, sudah ada IFAS, ada EFAS-nya, kemudian ada strateginya, SO, WO dan lain sebagainya, ada diagramnya, dia ada di posisi mana. Ketika dia ada di diagram pertama harus strategi SO. Nah, dari strategi yang awal SO yang sudah teman-teman buat itu akan dijabarkan menjadi program kerja lagi.
Nah, program kerja itu pasti akan membutuhkan uang, ya kan? Nah, itu akan menjadi target ke depan jika memang strategi itu akan diterapkan. Nah, akhirnya itu juga akan menjadi salah satu KPI yang nanti juga sebagai pengukuran kinerja perusahaan, kan seperti itu. Nah, ya. Jadi lebih lanjut lagi ya teman-teman ya. Laporan keuangan itu juga eh, punya peran sebagai dasar-dasar ya bagi pihak-pihak yang berkepentingan oleh perusahaan untuk melakukan analisis dan juga pengambilan keputusan ekonomi. Ya, jadi dari laporan keuangan, pengguna laporan itu bisa menilai kayak tingkat likuiditas perusahaan seperti apa, ya kan? Tingkat solvabilitasnya, profitabilitasnya seperti apa, resiko usaha perusahaan bagaimana, ya kan? Jadi akhirnya laporan keuangan itu bisa menjadi alat yang penting ya untuk bisa menilai keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan usahanya dan juga sebagai apa namanya bahan pertimbangan ya untuk bisa menentukan kebijakan dan langkah strategis di masa yang akan datang. Nah, jadi ketika kita bisa mengetahui secara jelas terkait dengan posisi keuangan perusahaan dan hasil-hasil yang sudah dicapai perusahaan selama periode tertentu, nah tentunya penyusunan laporan keuangan yang andal, kemudian yang relevan dan bisa dipahami itu menjadi hal yang wajib bagi perusahaan. Nah, itu dia. Ya mungkin teman-teman secara tidak langsung juga akan berkaitan dengan laporan keuangan tersebut, ya kan? Nah, itu dia. Ah, oke. Nah, kemudian, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Sudah bisa melihat di sini. Nah, ini ada manajemen perusahaan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Manajemen perusahaan ya. Kemudian dari aktivitas perusahaan ya, aktivitas ekonomi perusahaan itu akhirnya nanti akan dilaporkan dalam laporan keuangan, ya kan? Di mana laporan keuangan itu nanti akan dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan, ya kan? Siapa saja bisa pihak internal, bisa pihak eksternal dari perusahaan, ya kan? Nah, kemudian nah pengguna laporan keuangan ini ya atau para stakeholder ya dia ini membutuhkan informasi laporan keuangan ya bisa untuk keputusan investasi dan kredit ya kan juga bisa terkait dengan sumber pendanaan ataupun modal yang dimana keputusan-keputusan ini akan berdampak kepada manajemen perusahaan di periode selanjutnya ya ini adalah siklus yang terus berulang teman-teman. Ya, nah akhirnya apa sebenarnya tujuan dari laporan keuangan? Nah, itu ya. Nah, ini teman-teman ya, ada tujuan laporan keuangan. Nah, itu dia. Pada intinya adalah sebagai informasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan ya dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen. Nah, dari tiap laporan keuangan ya, ini yang bisa teman-teman lihat ini adalah ini ya, jenis-jenis laporan keuangan yang ada di perusahaan itu ada laporan keuangan apa aja ya. Jadi tujuan utama laporan keuangan itu yang seperti bisa teman-teman lihat adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan tuh dari tadi saya bilang pihak-pihak yang berkepentingan. Itu siapa? Itu bisa manajemen, bisa pemilik, bisa investor, bisa kreditur, bisa pemerintah, ya kan? Atau pihak-pihak lain yang memang memiliki kepentingan terhadap kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Ya, seperti apa lagi karyawan. Karyawan butuh. Kenapa? Kita ini ya, yang kita yang bekerja di sebuah perusahaan, teman-teman yang bekerja di sebuah perusahaan, mereka teman-teman juga butuh kepastian bahwa perusahaan akan tetap ini ya berjalan dalam waktu yang sangat lama, ya kan? Nah, taunya dari mana? Ya dari keuangan mereka. Gimana kondisi keuangan perusahaan, ya kan? Nah, kalau misalkan informasi keuangannya ternyata perusahaan itu ada indikasi bangkrut, Anda pasti khawatir, ya kan? Saya harus mulai nyari penggantinya nih. Nah, kan artinya seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa karyawan itu juga salah satu pihak yang berkepentingan oleh perusahaan, ya kan? Nah, akhirnya
kita untuk bisa mengetahui laporan keuangan perusahaan sebenarnya juga menjadi keuntungan agar kita yakin ya, diyakini bahwa perusahaan ini masih bakal berjalan pada waktu yang tidak bisa ditentukan gitu ya, dalam waktu yang sangat panjang lah ibaratnya seperti itu. Ya, nah itu dia. Nah, kemudian teman-teman informasi yang memang disajikan di dalam laporan keuangan itu memang harus relevan ya, kemudian reliable ya, bisa dipahami. Jadi orang yang ibaratnya nggak ngerti akuntansi pun ketika ngelihat laporan tersebut, oh paham itu maksudnya apa, ya kan? Supaya bisa dipakai untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Nah, itu ya. Nah, untuk bisa mencapai tujuan itu tadi teman-teman, ya laporan keuangan itu disusun dalam beberapa komponen utama. Ya, yang dimana mereka itu punya fungsi masing-masing dan perannya masing-masing. Dan bahkan informasi yang disajikannya pun juga berbeda. Namun sebenarnya mereka itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, ya ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan ada juga laporan perubahan ekuitas. Ya, nah itu dia. Itu adalah beberapa komponen-komponennya ya. Kalau kita bicara laporan posisi keuangan, dulu itu dikenal dengan istilah laporan neraca, ya kan? Nah, kalau kita bicara laporan posisi keuangan, informasi apa sih yang disajikan ya oleh apa namanya laporan posisi keuangan ini? Dia itu ngasih kita informasi terkait posisi aset perusahaan seperti apa. Ya, jadi kalau kita bicara aset ya berarti kita bisa bicara persediaan, kita bisa bicara kas, ya kan, kita bisa bicara piutang dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian kita juga terkait dengan posisi liabilitas. Liabilitas itu berarti kita bicara kewajiban. Kita bicara kewajiban berarti kita bicara hutang. Nah, seperti itu. Gimana posisi hutang kita, ya kan? Dan ekuitas. Bahasa lainnya ekuitas adalah modal, ya kan. Nah, itu dia. Jadi laporan posisi keuangan itu memberikan informasi kepada kita terkait hal-hal tersebut, ya kan? Jadi dari laporan posisi keuangan ini nanti kita bisa tahu tuh sumber daya yang dimiliki perusahaan, apa namanya? Sumber daya apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, kewajiban apa saja yang harus dipenuhi, kemudian hak pemilik atas aset perusahaan itu bagaimana. Iya kan? Jadi laporan posisi keuangan ini teman-teman, itu sebenarnya adalah untuk menilai likuiditas, solvabilitas dan struktur permodalan perusahaan. Ya kan? Jadi penting banget buat investor dan juga bahkan bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya dari melihat laporan posisi keuangan ini. Nah, itu pentingnya laporan posisi keuangan atau neraca. Mungkin teman-teman, apa sih laporan posisi keuangan? Tenang aja, nanti di belakang-belakang saya ada contoh bentuknya laporannya akan seperti apa. Nah, kemudian kedua ada laporan laba rugi. Ya, nah ini saya rasa mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, laporan laba rugi ini ya. Jadi kalau kita bicara laporan laba rugi teman-teman, ini berarti informasi yang disampaikan itu pasti terkait dengan pendapatan dan beban perusahaan selama satu periode akuntansi. Ya kan, jadi kita bisa tahu tuh perusahaan itu bakal ngasilin laba atau perusahaan itu mengalami rugi. Nah, informasi laba rugi ini penting teman-teman ya untuk menilai kinerja operasional dari sebuah perusahaan. Kemudian juga terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya dan juga kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, jadi buat manajemen ya, laporan ini bisa menjadi dasar evaluasi kinerja, sedangkan kalau kita bicara di mata investor dan di mata para pemegang saham, laporan laba rugi ini bisa menjadi salah satu indikator utama dalam menilai potensi imbal balik ya, imbal hasil dari investasi mereka. Ya, kira-kira setelah saya investasi dari melihat laporan laba rugi ini ada potensi feedback yang saya dapatkan seperti apa. Nah, itu dia. Kemudian setelah itu ada laporan arus kas. Nah, sesuai dengan namanya ya, laporan arus kas ini dia itu akan menyajikan informasi terkait dengan
arus kas ya. Eh, pemasukan kas ya, kas masuk ya, kas masuk dan kas keluar dari perusahaan selama satu periode. Nah, di mana di sini perbedaannya laporan arus kas ini dia itu akan mengklasifikasikan keluar masuknya uang itu ke dalam aktivitas operasi ya atau aktivitas operasional, aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan. Nah, jadi laporan ini bakal ngasih gambaran terkait dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta bagaimana kas tersebut dipakai. Nah, itu dia. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini sesuai dengan namanya ya, jadi di laporan keuangan ini ya, laporan perubahan ekuitas ini dia akan menyajikan informasi terkait dengan perubahan ekuitas atau modal dari pemilik selama satu periode akuntansi, ya kan? Jadi dia akan berkaitan dengan kontribusi modal dari pemilik ya, modal dari pemilik itu berapa ya kan? Kemudian distribusi labanya itu bagaimana? Ada pembagian dividen atau tidak ya kan? Ada akumulasi laba atau rugi perusahaan. Nah itu dia akan menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Ya kan? Jadi dari laporan perubahan ekuitas ini kita bisa tahu bagaimana kebijakan perusahaan terkait pengelolaan modal pemilik dan sejauh mana laba yang dihasilkan itu bisa digunakan untuk mengembangkan usaha atau bahkan dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, tentunya laporan ini penting bagi pemilik dan investor untuk menilai kebijakan permodalan dan keberlanjutan usaha perusahaan. Nah, itu ya. Nah, harapannya dengan teman-teman mengetahui informasi ini ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa setiap komponen laporan keuangan itu punya tujuan informasi yang berbeda. Tapi secara keseluruhan mereka itu saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Jadi nggak bisa dilepas sebenarnya. Ya, mereka itu satu kesatuan karena mereka ketika digabungkan, ketika kita punya semua informasi itu, dia akan memberikan informasi yang utuh dan menyeluruh. Nah, ketika dianalisis secara bersama-sama, laporan keuangan bisa memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan posisi keuangan, kinerja perusahaan, arus kas perusahaan, ya kan? Nah, itu dia yang akhirnya ya berdampak pada pengambilan keputusan yang rasional dan juga bertanggung jawab. Nah, ketika laporan keuangan itu tidak menunjukkan yang sebenarnya atau di sana ada manipulasi, akhirnya pengambilan keputusan pun juga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Akhirnya dampaknya apa ya? Salah kaprah. Nah, itu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke. Pak. Oke, nah akhirnya selanjutnya siapa saja pengguna laporan keuangan dan digunakan untuk apa? Nah, itu adalah pertanyaan selanjutnya. Nah, itu ya. Nah, siapa saja? Nah, ini dia ya. Kegunaan dari laporan keuangan. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat ya, pengguna dari laporan keuangan ya, salah satu alasan kenapa laporan keuangan disusun dan dianalisis itu sebenarnya karena laporan keuangan itu memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Dan masing-masing pihak itu punya kepentingan serta sudut pandang yang berbeda terhadap informasi keuangan tersebut. Ya, nah kalau kita bicara dari pihak internal misalkan, ya seperti yang ada di BPT. Kalau kita bicara dari pihak internal, misalkan bagi pihak manajemen. Nah, bagi manajemen teman-teman, laporan keuangan itu sebuah alat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara menyeluruh. Dari laporan keuangan dan hasil analisisnya, manajemen tuh bisa tuh ngenilai sejauh mana strategi dan kebijakan yang memang sudah diterapkan itu bisa mencapai tujuan perusahaan atau enggak. Ya kan? Dan selain itu laporan keuangan juga digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja individu atau unit kerja.
Ya kan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika penjualan menurun, pasti itu akan melihat kinerja dari entah divisi penjualan atau divisi pemasaran. Kenapa penjualan kita menurun? Ya kan? Nah, itu kan akhirnya akan menunjukkan kinerja, ya kan seperti itu. Ya, yang ke akhirnya nanti akan berdampak pada sistem kompensasi, ya kan? Kemudian insentif, pengembangan karir manajerialnya. Nah, kan seperti itu dampaknya akhirnya. Dengan kata lain, teman-teman, laporan keuangan itu bisa menjadi cerminan keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, jadi efisiensi itu bisa jadi keputusan efisiensi itu dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Akhirnya dari laporan keuangan misalkan sekian tahun berturut-turut perusahaan mengalami penurunan terus ya akhirnya keputusan efisiensi itu dilakukan. Ya kan? Ya untuk apa? Ya mau tidak mau perusahaan harus survive. Nah, akhirnya kan seperti itu. Nah, itu ya teman-teman ya bagi pihak manajemen. Jadi tidak bisa disepelekan laporan keuangan itu. Nah, ini tadi saya bilang ya kan ada juga bagi karyawan. Nah, karyawan itu butuh kepastian bahwa saya akan terus bekerja di perusahaan itu dalam waktu ataupun dalam jangka waktu yang panjang, kan seperti itu. Perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang sangat lama, yang tidak bisa ditentukan. Nah, itu kan yang apa namanya, yang harus kita yakini. Ya, kita taunya dari mana ya? Dari laporan keuangan. Ya kalau misalkan teman-teman melihat laporan keuangan perusahaan rugi terus, nah nggak khawatir, ya khawatir, kan pasti seperti itu. Nah itu ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau kita bicara dari eksternal, eksternal banyak ini ya. Bagi pemegang saham, nah itu ya kalau kita bicara bagi pemegang saham, ya laporan keuangan itu ya memang informasinya dipakai untuk bisa tahu kinerja perusahaan itu bagaimana ya. Terus tingkat pengembalian atas investasi yang sudah mereka tanamkan itu bagaimana? Iya kan, informasi terkait dengan laba, pertumbuhan usaha, kondisi keuangan perusahaan. Nah, itu bisa menjadi dasar dalam menilai apakah investasi yang sudah dilakukan itu memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Jadi, laporan keuangan itu juga memberikan gambaran mengenai keamanan investasi juga, ya kan? Jadi sejauh mana perusahaan itu bisa menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan usahanya. Nah, itu bagi pemegang saham. Bagi pemegang saham, saya butuh informasi kepastian investasi saya. Dari mana lihatnya? Dari laporan keuangan. Nah, itu ya. Terus bagi kreditur, nah, bisa lagi tuh. Kreditur seperti bank contohnya dan lembaga keuangan lainnya ya. Laporan keuangan itu penting bagi mereka. Laporan keuangan perusahaan penting bagi mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban hutangnya, ya kan, baik pokok maupun bunganya. Nah, dari analisis laporan keuangan, kreditur ini nanti bisa menilai tingkat risiko kredit, struktur utangnya, serta kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas untuk bisa membayar kewajiban tepat waktu. Itu yang dibutuhkan oleh kreditur. Bagi pemerintah, Pak, kok pemerintah juga ada? Iya dong, terkait dengan kewajiban perpajakan perusahaan. Nah, salah satunya adalah informasi itu bisa didapatkan dari mana? Dari laporan keuangan. Ya kan? Informasi seperti laba, aktivitas usaha perusahaan itu menjadi acuan bagi pemerintah dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, itu dia ya. Nah, jadi setiap stakeholder atau setiap pengguna informasi dari laporan keuangan, mereka itu punya sudut pandangnya masing-masing, punya tujuannya masing-masing. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada lagi dari bagi karyawan tadi sudah ya. Nah, itu bagi karyawan sudah. Nah, itu jadi teman-teman ya. Ada bagi investor, kreditur, nah dari pemasok. Nah, pemasok juga bisa. Kenapa? Ya supaya juga harus yakin bahwa perusahaan bisa membayar tagihan mereka ya. Hampir mirip kayak kreditur. Kan seperti itu. Kalau masyarakat, nah ini tergantung ya kan. Kalau masyarakat ini, kalau perusahaannya memang sudah go public, ya dia pasti juga butuh informasinya untuk apa ya. Masyarakat ini kan juga calon investor. Ya kan bisa jadi calon investor. Nah, seperti itu.
Nah, kalau laporan keuangan pemerintah, nah itu masyarakat butuh ya ibaratnya untuk mengetahui kinerja dari kepemerintahan seperti apa. Nah, kan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini ya kualitas laporan keuangan. Nah, ini adalah 10 hal yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan. Jadi bisa dikatakan ini adalah syarat-syaratnya ya, kualitas laporan keuangan. Ya kan? Jadi supaya laporan keuangan itu bisa benar-benar bermanfaat bagi para penggunanya, ya, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik tertentu. Nah, karakteristik itu yang nanti akhirnya akan menjamin bahwa informasi akuntansi yang disajikan itu bisa dipakai secara tepat dan andal ya, relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Ya, yang pertama dapat dipahami, itu sudah jelas itu. Ya, atau understandability. Ya, informasi dalam laporan keuangan itu harus disajikan secara jelas, sistematis dan tidak menyesatkan. Ya, jadi bisa dipahami oleh pengguna laporan keuangan yang memiliki pengetahuan dasar tentang bisnis dan akuntansi atau bahkan kalau bisa eh, masyarakat umum juga bisa memahami, ya kan? Jadi penyajian yang baik itu akan membantu pengguna memahami makna dari angka-angka yang disajikan tanpa kebingungan. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah relevan. Ya, kita bicara relevan atau ya relevan ya dalam bahasa Inggrisnya relevance kan, seperti itu ya. Nah, informasi dalam laporan keuangan dikatakan relevan kalau mampu mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, atau memprediksi kondisi di masa depan. Nah, informasi yang relevan itu harus punya nilai prediktif dan atau nilai umpan balik. Nah, itu ya. Contohnya, informasi laba bersih, ya kan? Itu relevan bagi investor untuk memprediksi potensi feedback atau dividen dan pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, itu contohnya. Kemudian ada materialitas atau materiality. Ya, kalau kita bicara materialitas, maka materialitas ini berkaitan dengan tingkat kepentingan suatu informasi. Ya, informasi dianggap material kalau kelalaian atau kesalahan penyajiannya bisa mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan. Nah, informasi yang tidak material ya tidak perlu disajikan secara rinci. Ya, contohnya nih, kesalahan pencatatan sebesar 1 juta mungkin tidak material bagi perusahaan yang sudah sangat besar. Tetapi itu bisa menjadi material bagi usaha kecil dengan aset yang terbatas. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, tingkat materialitas ini tiap perusahaan tidak bisa disamakan, ya kan? Karena perusahaan punya skalanya masing-masing ya. Kalau mungkin yang sudah triliunan, ya kan? Asetnya triliunan, labanya triliunan ya mungkin nominal 1 juta mungkin itu dianggap imaterial atau tidak material. Jadi ya nilai segitu tidak usah dibingungkan, ibaratnya seperti itu. Tapi bagi usaha yang mungkin merintis masih kecil ya, nah itu tentunya nilai 1 juta itu adalah nominal yang material. Nah itu dia. Nah karena dalam akuntansi ya kadang nulisnya 100.000, kebanyakan nolnya 1 juta, selisih banyak itu. Ya padahal selisih 1 0. Nah itu dia. Kemudian yang faktor yang keempat itu adalah terkait dengan keandalan atau reliability. Informasi keuangan itu ya harus bebas dari kesalahan material dan bias. Jadi bisa dipercaya oleh pengguna. Nah itu dia ya. Jadi ya harus sangat diminimkan atau bahkan tidak ada kesalahan sama sekali. Ya kan? Nah itu dia. Kemudian yang kelima pertimbangan sehat ya atau prudence ya, prudence ya. Jadi pertimbangan sehat berarti maksudnya di sini adalah perusahaan harus bersikap hati-hati ya dalam menghadapi ketidakpastian sehingga tidak terlalu optimis dalam mengakui pendapatan dan tidak meremehkan beban atau kewajiban. Nah, ini kalau ini agak akuntansi banget ya.
Nah, itu dia. Kemudian yang keenam adalah kelengkapan ya atau completeness. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu harus lengkap dan mencakup seluruh fakta penting yang diperlukan supaya pengguna itu bisa memahami kondisi keuangan secara menyeluruh. Nah, itu. Kemudian dapat dibandingkan atau comparability-nya, ya kan? Informasi keuangan harus memungkinkan pengguna untuk membandingkan laporan keuangan antar periode maupun antar perusahaan. Nah, kuncinya adalah di konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansinya. Nah, itu dia. Supaya apa? Supaya bisa dibandingkan tiap tahun. Kalau template-nya kemudian kebijakannya terus berubah-ubah, ya akhirnya laporan keuangan tiap tahun itu tidak bisa dibandingkan sehingga kita tidak tahu, kita tidak bisa mengukur kinerja perusahaan secara ini ya, secara kontinu. Kan seperti itu. Kemudian tepat waktu. Nah, itu ya. Informasi harus disajikan pada waktu yang tepat sehingga masih relevan untuk digunakan pengambilan keputusan. Informasi yang terlambat, meskipun itu akurat, ya manfaatnya bisa saja hilang. Ya kan? Jadi contohnya laporan keuangan tahunan yang diterbitkan tepat waktu itu akan lebih bermanfaat bagi investor dibandingkan laporan yang disampaikan terlambat beberapa bulan. Nah, itu jadi informasinya tepat waktu, ya kan? Itu akan lebih bermanfaat dibandingkan informasinya terlambat, meskipun akurat, meskipun relevan, andal, tapi karena terlambat ya, aku gak butuh. Nah, ibaratnya kan bisa seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian keseimbangan antara biaya dan manfaat atau cost and benefit. Nah, ini ya, penyusunan dan penyajian informasi keuangan itu juga pasti harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari informasi itu tadi. Ya kan? Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir adalah netral. Ya, informasi yang disajikan harus bebas dari kepentingan pihak-pihak tertentu dan tidak memihak pihak manapun. Ya kan? Jadi laporan keuangan harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi ojo sampai ada laporan keuangan yang khusus untuk pihak manajemen, ada laporan yang khusus untuk pihak pajak, ada laporan keuangan yang khusus bagi investor dan lain sebagainya. Ya laporan keuangan itu ya harus netral, ya disajikan apa adanya dan untuk semua pihak. Itu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya. Kalau nggak ada ya tak lanjut langsung. Sepertinya masih belum ada, Pak. Oke, nah next, nah ini jenis-jenis laporan keuangan. Nah ini jadi ada 5 ini ya teman-teman yang akan saya ceritakan. Ada 5 jenis laporan keuangan ya, ada laporan laba rugi, perubahan modal, laporan posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, yang pertama kita bicara laba rugi. Nah, teman-teman bisa baca sendiri nih ya. Nah, itu adalah kalau kita bicara laba rugi tadi sudah saya spill ya. Sudah saya spill. Nah, di sini saya tunjukkan. Nah, ini contohnya laporan laba rugi. Ya, contohnya seperti itu. Jadi, laporan laba rugi sekali lagi teman-teman, dia itu juga disebut sebagai laporan pendapatan atau income statement. Ya kan? Nah, laporan ini merupakan salah satu dari laporan keuangan utama yang sangat penting karena menggambarkan hasil kegiatan operasional perusahaan selama satu periode tertentu, misalkan entah itu 1 bulan, atau triwulanan, atau 1 tahun. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, ini adalah laporan laba rugi. Ya kan? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, laporan laba rugi itu memang digunakan untuk mengukur kinerja operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Nah, itu ya ada pendapatan, berapa pendapatan kita dikurangi dengan beban-beban yang sudah kita keluarkan, ya kan? Jadi pendapatan dikurangi dengan bebannya, ketemulah laba bersihnya dari sebuah perusahaan. Nah, itu dia. Ya, itu adalah inti dari laporan laba rugi teman-teman.
Ya, jadi dengan memahami laporan laba rugi itu seperti apa, ya, kemudian unsurnya itu ada apa saja. Nah, diharapkan kita bisa mampu melihat hubungan sebab akibatnya antara pendapatan dan biaya. Kemudian kita juga bisa memahami bagaimana keputusan operasional dan manajerial akan berdampak langsung pada laba rugi perusahaan. Nah, itu dia, ya. Jadi mungkin ketika kita bicara anggaran, ya kita target pendapatan kita adalah 8 juta. Nah, kemudian ketika ditunjukkan laporan laba ruginya, loh kok cuma 7.500.000. Apa yang bermasalah di sini? Nah, itu dia. Ya, perlu dianalisis. Yang salah apakah bisa jadi apakah memang marketing kita kinerjanya kurang maksimal, ataukah datang adanya pesaing baru, ya kah? Ataukah ada masalah di lapangan, ya? Ataukah ada masalah lainnya? Nah, itu perlu dianalisis kan hanya seperti itu. Bahkan kalau misalkan pendapatan yang mungkin perusahaan itu punya banyak ini ya, punya banyak produk, misalkan ada 3 produk ya, produk A, B, C. Nah, produk A, B, C ini ada yang dijualkan oleh pihak marketing, ada yang melalui toko retail, ada yang melalui apa namanya konsinyasi atau titip-titip. Nah, misalkan nih penjualan marketing targetnya 100, penjualan untuk dari retail misalkan 75, penjualan dari konsinyasi diharapkan 50, berarti kan 100 tambah 75 tambah 50, 225. Target keseluruhan 225. Misalkan nih, total pendapatan keseluruhan, 225 kok. Tapi ketika dilihat lebih detail, loh 225 tapi kok pendapatan marketingnya bukan 100 ya, tapi kok jadi 75 ya. Terus yang di retail malah jadi 100. Kemudian yang apa namanya, yang konsinyasi memenuhi 50. Nah, sama-sama 225 kalau di total, tapi ketika dilacak lebih dalam, ternyata ada salah satu unsur pendapatan yang tidak sesuai target. Nah, itu teman-teman, analisis tersebut ya, itu akan berdampak kepada pengambilan keputusan dari pihak manajemen. Apa yang harus kita lakukan melihat informasi tersebut? Nah, itu bisa kita lihat dari laporan laba rugi. Ya, pendapatannya berapa, pendapatan secara rincinya berapa, ya kan? Nah, itu dia. Bahkan dari beban unsur kayak beban ini, kita juga bisa melakukan analisis, ya kan? Analisisnya misalkan berapa persen dari apa namanya pendapatan dibandingkan dengan beban kita, ya kan? Nah, itu dia. Nah, kemudian ada laba bersih. Nah, ketika misalkan nih ada dari Januari sampai Desember laporan laba rugi kalian jejerkan. Di situ kalian bisa melihat trennya pendapatan kita seperti apa, trennya beban kita seperti apa, trennya laba kita itu seperti apa. Kita bisa melihat informasi itu. Ini kan yang akhirnya nanti akan berdampak kepada strategi ke depan yang harus kita lakukan seperti apa. Apakah yang membuat fluktuasi ini apa? Apakah ada musim tertentu yang memang penjualan kita itu akan meningkat atau seperti apa? Nah, itu kita bisa melihat dari laporan laba rugi. Nah, bentuknya seperti ini. Ini secara simpel ya, teman-teman ya. Secara simpel laporan laba rugi seperti ini. Dan semakin besarnya perusahaan, semakin kompleks bidang bisnis perusahaan tersebut, maka laporan laba ruginya juga akan semakin ruwet, saya bilangnya, atau semakin detail, semakin banyak sekali. Ya kan, beban-beban yang dikeluarkan, jenis-jenis pendapatannya, harga pokok dan lain sebagainya, semakin detail. Ya kan, bahkan antara perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dagang atau manufaktur itu pun juga akan berbeda. Tapi unsurnya sebenarnya sama. Ya, kalau kita bicara laba rugi, ya pendapatan kita tandingkan dengan beban, kemudian kita dapat laba atau kita mengalami kerugian. Udah, intinya di situ. Tapi unsurnya ya bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, itu adalah laporan laba rugi. Nah, kemudian ada yang kedua, ada yang namanya laporan perubahan modal seperti yang pernah saya sampaikan tadi di awal, atau laporan perubahan ekuitas ya. Nah, itu dia. Jadi
Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, laporan ini menyajikan informasi terkait perubahan ekuitas atau modal perusahaan selama suatu periode tertentu, baik itu 1 bulan, entah itu 3 bulan, atau itu 1 tahun. Nah, fokus utama dari laporan ini, teman-teman ya. Nah, ini dia bentuknya ya. Fokus utama dari laporan ini itu adalah perubahan hak pemilik dan aset perusahaan yang terjadi dikarenakan aktivitas usaha dan kebijakan pemilik. Nah, itu ya. Nah, jadi secara lebih rinci lagi, teman-teman, laporan perubahan modal ini dia akan menggambarkan bagaimana sih posisi modal awal perusahaan mengalami perubahan sepanjang periode berjalan ini. Nah, perubahan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, ya kan? Entah kita seperti laba, rugi, ya kan, yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan, ada setoran modal tambahan dari pemilih atau enggak, kemudian ada penarikan modal atau ada pembagian laba kepada pemilih atau dividen, ya kan. Nah, akhirnya laporan ini menunjukkan hubungan langsung antara kinerja perusahaan dan perubahan kepentingan pemilik di dalam perusahaan. Nah, itu dia. Karena apa? Kalau secara ilmu akuntansi, teman-teman, ketika perusahaan mendapatkan laba, maka laba itu akan menambah modal pemilik. Nah, sebaliknya lagi, kalau perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan mengurangi modal. Nah, kemudian kalau pemilik itu menanamkan modal tambahan, ekuitas perusahaan akan meningkat. Nah, kalau ada penarikan modal oleh pemilik atau istilahnya di akuntansi itu ada prive ya atau prive, nah itu akan mengurangi jumlah modal yang tercatat. Nah, semua perubahan ini akan disajikan secara sistematis dalam laporan perubahan modal. Jadi bisa ditelusuri dengan jelas. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi dengan memahami laporan perubahan modal ini teman-teman ya, itu kita akan tahu bahwa perubahan modal itu laporan perubahan modal itu bukan cuman sekedar menunjukkan angka perubahan modal, tapi juga mencerminkan hasil kinerja perusahaan dan kebijakan keuangan pemilik seperti apa. Nah, itu ya kalau teman-teman lihat di sini. Nah, ini ada modal ya. Modalnya. Nah, ini ya, investasi 1 Desember. Wah, ini modal awalnya nih, 25 juta. Kemudian kemudian laba bersih nih. Oh, aku laba nih, perusahaan sekarang laba 3.050.000. Nah, berarti total modal saya sudah 28.050 ya kan. Kemudian ada penarikan nih. Nah, penarikan modal. Nah, ada penarikan modal 2 juta. Nah, berarti ini keliru ya, seharusnya penurunan pada ekuitas pemilik ya. Jadi 26.050. Berarti dari 1 Desember saya setor 25 juta, kemudian perusahaan saya untung mendapatkan laba sebesar 3 juta sekian-sekian, ya, modal saya 28, tapi ternyata saya itu sempat mengambil modal 2 juta, sehingga modal saya sekarang tersisa 26 juta 50 ribu rupiah. Nah, ini adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini akan menunjukkan ya kan struktur modalnya perusahaan seperti apa. Kok struktur modal, sorry. Ini akan menunjukkan alurnya ya, bagaimana modal dari modal awal sampai aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi modal, baik itu menambah maupun mengurangi, itu ada di sini semua. Terlihat jelas ya kan, kalau ada pembagian dividen, kemudian ada ini tadi ya pengambilan modal, kemudian ada laba, ada rugi dan informasi lainnya yang berdampak pada perubahan modal kita itu ada di sini. Sehingga kita bisa melihat secara terus-menerus ya, gimana sih sekarang modal saya sisanya berapa sih? Nah, itu kita bisa lihatnya dari situ. Kok modal saya tinggal sekian? Nah, bisa ditelusuri dari laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk laba rugi sama perubahan ekuitas ada yang mau ditanyakan enggak? Pak, Mau saya tanya. juga mau tanya, Pak ya. Monggo, Soal monggo. ini dulu. Yang mau tanya siapa duluan? Silakan. Ladies first, Pak. Ladies first. No, ladies first. Monggo, Mbak.
Yang penarikan itu termasuk ke prive ya, Pak? Yang Ya, dikurangi penarikan. dikurangi Ya, itu penarikan. yang mau saya tanyakan. Oh, sama ya. Sama. Jadi penarikan, dikurangi penarikan ini ada dua hal ya. Penarikan itu bisa prive, bisa pembagian dividen. Nah, jadi ketika kita bicara prive itu kan kita mengambil modal kita untuk kepentingan pribadi. Nah, itu otomatis akan mengurangi modal. Nah, dikurangi penarikan, penarikan ini bisa sebagai prive ya. Tapi ada bentuk lagi pengurangan lain adalah dividen. Karena dividen itu kita mengambilnya dari laba ditahan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, laba itu menambah modal. Ketika laba itu dibagikan, maka dia akan mengurangi modal kita juga. Jadi, yes, penarikan itu bisa diakui sebagai prive. Kalau memang penarikan itu adalah penarikan modal, karena di sini ada laporan perubahan ekuitas, berarti penarikan ini adalah prive itu tadi, penarikan modal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti nggak melulu prive itu pemilik atau apa ya Pak ya, penarikan secara pribadi gitu Pak ya. Iya, penarikan secara pribadi itu berarti penarikan dari pemilik, Mas. Oh gitu. Itu Jadi merubah laporan yang lain nggak Pak? nanti akhirnya impact-nya ini dia akan berdampak ke laporan posisi keuangan. Karena kan ketika kita menarik modal kita, otomatis saldo modal akhir kita kan akan berkurang tuh. Nah, saldo modal ini kan akan kita pakai untuk menyusun laporan keuangan, laporan posisi keuangan. Jadi dia akan berubah di sisi modalnya. Oh siap. Kalau gitu, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sampun? Cukup? Sudah, Pak. Oke, kita maju Ampun, dulu Pak. ke. Oke, terima kasih. Dilanjut ya. Oke, nah kemudian kita ke laporan posisi keuangan. Nah, ini laporan posisi keuangan itu dulu nama kerennya itu adalah neraca. Ya, sekarang dikenal dengan laporan posisi keuangan. Ya, dia akan menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Ya kan? Jadi maksudnya laporan ini akan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, biasanya per 31 Desember atau per akhir bulan atau seperti apa. Nah, itu dia ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, laporan posisi keuangan ini akan memberikan informasi terkait dengan apa yang dimiliki dan apa yang menjadi kewajiban perusahaan, serta hak pemilik atas aset perusahaan tersebut. Nah, itu dia. Jadi, informasi ini cuma bisa didapatkan di laporan posisi keuangan. Jadi, di sini ya, aset sama dengan hutang plus modal seperti yang teman-teman lihat. Ini adalah persamaan dasar akuntansi ya, yang dimana aset sama dengan hutang plus modal. Nah, ini adalah persamaan dasar akuntansi inilah yang diterapkan pada laporan posisi keuangan. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar akuntansi itu harus balance kanan kiri. Lah nggak balance, wah pusing itu harus ngulang lagi. Ya ini laporan posisi keuangan. Karena aset itu harus sama dengan hutang plus modal. Maksudnya bagaimana sih, Pak? Jadi gini teman-teman. Kenapa kok bisa akuntansi itu punya persamaan dasar aset sama dengan hutang plus modal? Aset. Aset itu adalah harta atau kekayaan kita. Misalkan nih, tadi masnya mau bangun bisnis, butuh uang 100 juta. Berarti kekayaan kita yang kita butuhkan atau aset kita kan 100 juta. Oke, sisi kiri 100 juta. Ya, jadi memang di akuntansi itu benar. Ya, sisi kiri dan sisi kanan itu harus imbang. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke contohnya tadi, masnya mau bikin usaha butuh aset sebesar 100 juta. Nah, sisi kiri, sisi aset berarti akan tertulis 100 juta. Nah, kemudian hutang plus modal ini bagaimana, Pak? Nah, untuk bisa mendapatkan sumber dari 100 juta itu tadi, ya,
itu bisa dari hutang atau bisa dari modal atau bahkan bisa dari hutang dan modal kan gitu. Misalkan nih, Masnya tadi, oh saya butuh aset 100 juta untuk bangun bisnis saya. Oh, saya ternyata punya modal 100 juta. Ya sudah, saya pakai modal saya. Berarti aset aset saya 100 juta itu bersumber dari hutangnya 0, modalnya 100 juta. Kanan kiri sama. Atau misalkan nih, wah saya butuh 100 juta, ya kan? Tapi modal saya cuma 50 juta. Berarti 50 jutanya lagi saya tak ngutang. Berarti aset yang saya butuhkan 100 juta, itu bersumber dari 50 juta dari hutang, ditambah dari modal saya pribadi 50 juta. Nah itu dia teman-teman, logikanya seperti itu. Jadi sisi sebelah kiri, aset itu adalah harta atau kekayaan kita. Hutang atau modal, hutang plus modal ini adalah sumber kekayaan kita itu didapatkan dari mana? Kalau nggak dari hutang ya pasti dari modal. Nah, karena itulah kenapa kok sisi kiri sama sisi kanan itu harus imbang. Karena aset kekayaan kita pasti sumbernya kalau nggak dari ngutang, ya dari modal kita. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, laporan posisi keuangan, ya secara struktur, dia itu terdiri atas dua sisi utama. Sama seperti yang saya sampaikan barusan. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Nah, laporan posisi keuangan. Nah, ini ya. Nah, ini jadi ada modelnya menurun, ada modelnya menyamping. Nah, itu ya. Nah, ini kebetulan saya ambilkan contoh yang ke samping, ke bawah gitu ya. Nah, jadi dia punya dua sisi, teman-teman, ya. Ada sisi aset, ya, kan, dan kemudian ada sisi kewajiban dan sisi ekuitas. Nah, itu dia. Aset ya yang di atas ini ya teman-teman, yang di atas ini, aset itu adalah seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan, harta kita, kekayaan kita. Yang dimana dia akan memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Jadi kayak ada kas, piutang, persediaan, gedung, kemudian tanah, kendaraan, mesin. Nah, itu dia adalah aset kita. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, kemudian di sini ada sumber pendanaan aset seperti yang saya sampaikan tadi. Ada kewajiban atau utang, ya kan? Di sini ada kewajiban atau utang ya, ada liabilitas ya, nama lainnya juga liabilitas. Nah, di sini berarti kewajiban kita ya, kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi di masa yang akan datang. Baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kemudian di bawahnya ada ekuitas atau modal. Nah, itu merupakan hak pemilik atas aset perusahaan. Nah, itu ya, setelah dikurangi seluruh kewajiban. Nah, itu dia. Nah, jadi teman-teman, dengan memahami laporan posisi keuangan ini, diharapkan kita bisa membaca dan menilai kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Ya kan? Baik terkait dengan tingkat likuiditasnya, kemudian solvabilitasnya dan stabilitas keuangan perusahaan. Nah, itu ya. Nah, di sini teman-teman, bahkan kalau yang versi lebih detailnya, aset itu ada dua, ada aset lancar, ada aset tetap. Aset lancar itu berarti intinya adalah aset yang mudah untuk diuangkan, ibaratnya seperti itu. Jadi kayak kas, dia itu aset lancar. Persediaan, piutang, dia itu aset lancar, ya kan? Jadi di sini kas dan bahan habis pakai dia itu aset lancar. Tanah itu adalah aset tetap. Nah, jadi tanah, bangunan, mesin, nah itu adalah aset tetap. Nah, aset lancar ditambah dengan aset tetap, nah totalnya sekian. Kemudian 20 harta kita, kekayaan kita 26.450.000, sumbernya dari mana? Oh, dari hutang 400.000 dan ekuitas pemilik 26.050. Ketika liabilitas ditambah ekuitas pemilik sama 26.450. Jadi aset ya kekayaan dan sumbernya itu menunjukkan angka yang sama. Nah, kalau berbeda, loh, enggak mungkin kan? Kita punya aset 26.450, kok sumbernya cuma bilang 25 juta,
Misalkan seperti itu ya. Nah, berarti 1.450.000-nya dapat dari mana dong? Nah, kan seperti itu akhirnya pertanyaannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Laporan yang ini berarti beda sama neraca saldo ya, Pak? Beda. Kalau neraca saldo itu nama lainnya trial balance atau neraca percobaan. Jadi kalau neraca saldo, Mbak, neraca saldo itu adalah eh, digunakan untuk kita memastikan bahwa saldo-saldo dari tiap akun itu sudah benar, sudah sesuai. Nah, tapi kalau laporan posisi keuangan atau neraca, dia ini akan menunjukkan posisi dari keuangan perusahaan seperti apa. Jadi dia beda. Namanya hampir mirip, yang satu neraca saldo, yang satu neraca atau laporan posisi keuangan. Kalau neraca saldo itu biasanya kita susun setelah kita menjurnal, kita posting ke buku besar. Nah, dari buku besar itu kita menyusun neraca saldo dulu. Jadi sebelum kita susun menjadi laporan keuangan, kita memastikan dulu tuh saldonya sudah benar. Saldonya sudah benar, sisi debit sama sisi kreditnya udah imbang. Sama, neraca saldo juga dia sisi debit dan kreditnya harus imbang. Nah, dari neraca saldo itulah kita baru menyusun yang namanya laporan keuangan. Nah, neraca saldo jenisnya juga ada neraca saldo sebelum penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, ada neraca saldo setelah penutup. Banyak jenisnya neraca saldo. Tapi kalau laporan posisi keuangan, jadi cuma satu, laporan posisi keuangan. Seperti itu. Perbedaannya di sana ya. Jadi kalau neraca saldo itu dia lebih untuk ini ya, sebelum menyusun laporan keuangan, kita menyusun neraca saldo terlebih dahulu untuk memastikan bahwa saldo-saldo yang akan kita laporkan itu sudah benar, debit dan kreditnya sudah imbang. Nah, kemudian baru kita akan menyusun laporan keuangan yang salah satunya adalah laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, maka kita lanjut lagi ke laporan arus kas. Nah, ini dia ya. Laporan arus kas. Nah, ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, laporan arus kas ini akan menunjukkan pergerakan kas masuk dan kas keluar perusahaan selama satu periode tertentu. Ya, dan dia secara umum laporan arus kas itu dikelompokkan ke dalam 3 aktivitas utama, yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kalau kita bicara arus kas dari aktivitas operasi, berarti itu akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari kegiatan usaha utamanya. Nah, kalau dari arus kas dari aktivitas investasi, ini berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Nah, kalau arus kas dari aktivitas pendanaan ini akan menggambarkan transaksi yang berkaitan dengan sumber pendanaan perusahaan seperti penerimaan pinjaman, setoran modal, pembayaran dividen, dan pelunasan utang. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian gimana contohnya? Ini dia arus kas ya. Dari aktivitas operasi ada, dari aktivitas investasi ada, dari aktivitas pendanaan juga ada. Nah, ini dia ya. Jadi dari laporan arus kas ini, pengguna laporan maksud saya, pengguna laporan keuangan bisa menilai tingkat likuiditas perusahaan. Yang dimaksud dengan likuiditas perusahaan berarti kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan juga selain itu juga ya, laporan arus kas ini bisa membantu kita menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu, membayar dividen kepada pemilik, dan membiayai kegiatan operasional dan investasi tanpa bergantung sepenuhnya pada sumber pendanaan dari pihak eksternal. Nah, itu dia ya. Pembagiannya kayak gini. Nah, biasanya arus kas itu penyusunannya ribet adalah kita memisahkan mana yang aktivitas operasional, mana yang termasuk aktivitas investasi, dan mana yang termasuk aktivitas pendanaan.
Nah, ini adalah laporan arus kas. Nah, kemudian, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, ini ya, atau disingkat CALK. Nah, itu ya. Tidak semua perusahaan punya ini ya, tapi ini ya, selain dari laporan keuangan, tadi ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas. Nah, komponen ini ya kan sebenarnya penting, tapi sering dianggap sebagai pelengkap ya, yaitu adalah ya ini catatan atas laporan keuangan. Ya, karena fungsinya dia ini sebenarnya lebih memberikan penjelasan rinci, ya kan, klarifikasi dan juga memberikan informasi tambahan terkait dengan angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi memang tidak semua perusahaan menyusun catatan atas laporan keuangan. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public ya, yang dia sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, pasti dia punya catatan atas laporan keuangan, dan bagian ini adalah bagian yang paling panjang karena dia ya ini memberikan penjelasan rinci, memberikan klarifikasi ya, memberikan informasi tambahan dan lain sebagainya. Jadi memang CALK ini disusun untuk bantu pengguna laporan keuangan memahami makna dan konteks di balik angka-angka yang ada di dalam laporan utama tadi, yaitu ada laba rugi, ada posisi keuangan, ada laporan perubahan ekuitas, dan ada juga dari arus kas. Ya, nah tanpa adanya CALK, laporan keuangan itu bisa saja menimbulkan salah tafsir karena banyak kebijakan dan asumsi akuntansi yang memang tidak bisa dijelaskan melalui angka. Nah, bukan melalui sekedar angka tok enggak, ya kan? Nah, karena itulah akhirnya CALK itu bisa menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bicara lebih rinci lagi teman-teman ya. Nah, CALK itu bisa mencakup informasi penting seperti catatan yang memperlihatkan dasar perhitungan, ya kan? Misalkan kayak dasar penyusunan laporan keuangan, kayak standar akuntansi yang dipakai, dasar pengukuran, asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, itu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Bisa juga catatan mengenai kebijakan akuntansi yang dipakai seperti apa, ya kan? Misalkan kayak metode penyusutan aset tetapnya menggunakan apa, ya kan? Metode pengakuan pendapatannya, eh, perlakuan akuntansi atas persediaannya bagaimana, dan lain sebagainya. Bisa juga catatan mengenai penilaian persediaan, pakai FIFO, kayak first in first out, mungkin pernah dengar ya, atau pakai rata-rata tertimbang, kayak atau lain sebagainya, ya kan. Bisa juga catatan-catatan mengenai aset-aset yang disusutkan, mengenai aset berwujud, ya kan, atau catatan-catatan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang diumumkan dan lain sebagainya. Banyak. Jadi CALK ini dia tuh pasti sangat panjang. Nah, dari semua laporan keuangan yang saya sampaikan tadi ada 5 ya, ada laporan laba rugi, kemudian ada perubahan ekuitas, ada posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, 5 jenis itulah yang disebut dengan laporan keuangan perusahaan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Masih belum ada ya, Pak. Nah, kalau nggak ada, tadi saya sempat bilang bahwa tiap laporan itu saling terkait satu sama lain. Ya, jadi ketika kita mempelajari laporan keuangan, teman-teman, penting untuk bisa kita pahami bahwa laporan keuangan itu tidak berdiri sendiri. Ya, tapi mereka itu saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan. Nah, itu ya, setiap laporan punya fokus yang berbeda, tapi semuanya itu saling melengkapi. Nah, maksudnya bagaimana, Pak? Nah, kita mulai dari laba rugi misalkan. Laporan ini menunjukkan hasil kinerja operasional perusahaan selama satu periode tertentu, kan tadi saya bilang. Ya, apakah perusahaan menghasilkan laba atau perusahaan mengalami kerugian. Nah, hasil dari laporan laba rugi itu tadi, teman-teman, yaitu laba atau rugi bersih, itu nggak berhenti di laporan laba rugi itu toh. Tapi dia akan mengalir ke laporan keuangan lainnya.
Laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan itu akan menjadi faktor utama yang mempengaruhi perubahan ekuitas pemilik. Kalau misalkan teman-teman memperhatikan apa yang saya jelaskan tadi, laporan laba rugi ada labanya. Nah, laba yang ada di laporan laba rugi itu akan menjadi unsur yang akan digunakan untuk menyusun laporan perubahan ekuitas. Karena apa? Laba akan menambah ekuitas tadi dan rugi akan mengurangi ekuitas. Nah, kalau kita bicara laporan perubahan modal, ya kan? Nah, selain laba rugi tadi, ya laporan perubahan ekuitas itu juga mencatat setoran modal tambahan dari pemilik dan penarikan modal atau pembagian dividen. Jadi, laporan perubahan ekuitas itu bisa menjadi penghubung antara kinerja perusahaan dan hak pemilik atas perusahaan tadi. Nah, yang akhirnya perubahan ekuitas yang ditunjukkan di laporan perubahan modal tadi itu juga akan tercermin di laporan posisi keuangan. Ekuitas akhir yang ditampilkan dalam laporan perubahan modal itu bakal sama dengan jumlah ekuitas yang disajikan di laporan posisi keuangan di akhir periode. Nah, akhirnya bisa dikatakan ya bahwa laporan posisi keuangan menunjukkan akumulasi dari semua aktivitas keuangan perusahaan hingga tanggal tertentu tadi. Kan tadi saya bilang seperti itu, entah per 31 Desember kayak atau per bulan kayak per triwulan atau per tahun. Nah, itu. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, kemudian hubungan selanjutnya adalah ke laporan arus kas. Ya kan? Lah, dari ketika laporan posisi keuangan, dia akan menunjukkan nilai kasnya berapa. Nah, detailnya itu ada di laporan arus kas. Sehingga nilai kas yang ada di posisi keuangan dengan laporan arus kas itu nilai akhirnya haruslah sama. Ini dia. Nah, kalau teman-teman bisa lihat. Semoga kelihatan ya. Kelihatan enggak? Atau kekecilan? Kelihatan, Pak. Nah, ini dia ya. Ini laporan laba rugi nih. Ini yang tadi, cuman saya buat kecil-kecil, saya gabungkan. Kalian baru bisa akan melihat keterkaitan satu sama lain. Laporan laba rugi, pendapatan ditandingkan dengan beban, muncullah laba bersih. 3.050.000. 3.050.000 itu muncul di laporan perubahan ekuitas. Laba menambah modal awal, ya kan? Rugi mengurangi modal. Nah, kemudian muncullah modal akhirnya 26.050.000. Nah, itu muncul di laporan posisi keuangan. 26.050.000 yang kita hitung dari laporan perubahan ekuitas, kita gunakan di laporan posisi keuangan. Nah, kemudian kas nominal kas 5.900.000 yang ada di laporan posisi keuangan ya, itu didapatkan dari laporan arus kas. Jadi nilai laporan arus kas ya, nilai kas akhir di laporan arus kas dengan nilai kas yang di laporan posisi keuangan itu akan sama. Nah, inilah keterkaitan antara tiap laporan keuangan, teman-teman. Jadi mereka itu satu kesatuan. Nah, kalau loh Pak, kok nggak ada calc ya? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, calc itu dia itu akan menjabarkan berbagai macam informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan ini terkait penjelasan terkait dengan akun, metode, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya teman-teman, laporan keuangan ini dia itu akan semakin bermakna ketika kita lakukan analisis laporan keuangan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi, tujuan analisis laporan keuangan itu kita untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan di saat ini secara lebih mendalam. Ya kan? Melalui analisis yang sistematis, harapannya manajemen bisa menilai kondisi keuangan perusahaan itu dalam keadaan sehatkah, stabilkah, atau justru menghadapi permasalahan. Nah, harapannya dengan mengetahui posisi keuangan ini, manajemen juga bisa mengevaluasi sejauh mana perusahaan mampu
mencapai target dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dari sisi laba, efisiensi maupun pertumbuhan usaha, sorry. Nah, dari hasil analisis laporan keuangan teman-teman akan memberikan gambaran jelas mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kelemahan yang teridentifikasi misalkan nih rendahnya likuiditas atau tingginya tingkat utang itu bisa dijadikan dasar bagi pihak manajemen untuk melakukan perbaikan dan pengendalian. Sebaliknya, kekuatan perusahaan misalkan seperti tingkat profitabilitas yang baik, struktur modal yang sehat. Nah, ini perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Nah, akhirnya dengan analisis laporan keuangan, kita bisa menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan selama periode tertentu. Nah, yang akhirnya inilah salah satu bentuk bisnis analitik, teman-teman. Kita menganalisa sebuah bisnis dari laporan keuangannya. Nah, teknik-teknik analisis laporan keuangan ada banyak. Ya, ada mungkin yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Itu ada nanti kita akan bicara ada analisis horizontal, analisis vertikal, ada analisis rasio, ya ada analisis tren, ya ada analisis common size. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Paling enggak ini adalah sebuah intro apa sih laporan keuangan? Tujuannya laporan keuangan itu seperti apa sih? Dan apa sebenarnya manfaatnya bagi perusahaan dan bagaimana keterkaitannya antara laporan keuangan. Nah, harapannya dari kita memahami seperti itu, nanti ketika selanjutnya kita akan mencoba menyelam lebih dalam ke analisis laporan keuangan. Nah, kita akhirnya akan mendapatkan insight yang lebih dalam lagi. Oh, seperti ini ternyata ya. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana keadaan bisnis sekarang, bagaimana pertumbuhan bisnis, apakah bisnis makin tumbuh atau bahkan bisnis makin menurun. Penjualannya naik, ya kan? Tapi kalau diiringi dengan beban yang meningkat, ya percuma. Hanya kan seperti itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah akhir materi pada pertemuan hari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, atau mungkin ada yang mau bercerita terkait pengalamannya, monggo. Silakan Bapak Ibu semuanya atau teman-teman lainnya yang mau diskusi bersama ataupun memiliki pertanyaan mengenai materi bisa ditanyakan. Halo, ini pada ada semua kan ya? Sudah ngantuk. Mereka nanti bakal bunyi semua kalau sudah Mbak Elisa tutup nanti bakal bunyi semua kok. Atau yang mau bertanya mengenai tugasnya yang minggu kemarin juga bisa ditanyakan langsung. Ya, tugas yang kemarin. Saya lihat tuh masih banyak yang keliru itu. Bahkan banyak yang belum ngumpulin. Maaf Pak, mau tanya. Kemarin kan saya udah ngerjain, terus udah tak upload di Google Drive, tapi lupa belum tak kirim ke linknya tugas. Nah, itu. Iya Pak. Ya nanti inilah ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman bisa perbaiki ya. Kemudian yang belum mengumpulkan silahkan kalau memang mau punya nilai silahkan mengumpulkan ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan nilainya tidak akan sama dengan teman-teman yang sudah berusaha mengerjakan tepat waktu. Ya, jadi nanti linknya akan dibuka kembali ya. Maksimal pengumpulan adalah hari Minggu. Jadi nanti Mbak Elisia silakan untuk link akses jawabannya bisa dibuka kembali ya. Karena kemarin saya juga sudah tandai siapa saja yang sudah mengumpulkan tepat waktu pasti ada ini ya, ada apresiasi pastinya dari saya ya di tengah kesibukannya teman-teman masih komitmen untuk mengerjakan tugasnya ya meskipun ada yang mungkin belum sesuai dan lain sebagainya tolong dipahami lagi ya dalam pengerjaan SWOT-nya jadi identifikasi IFAS-nya kemudian kalau sudah diidentifikasi jangan lupa nilai skala bobot
nilainya dimasukkan, kemudian EVAS sama. Nah, setelah itu matrix SWOT-nya berarti kalian akan menyusun strategi. Ya, dari semua strength yang sudah kalian bikin untuk menangkap semua opportunity yang sudah kalian bikin, punya strategi apa? Nah, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru diagramnya ya, diagram SWOT-nya. Perusahaan berada di posisi diagram berapa. Kalau dia berada di diagram 100, perusahaan harus gimana, fokusnya di strategi mana, kalau ada di diagram 2 bagaimana. Nah, untuk formatnya bisa lihat di Excel ya. Kalau ada yang di Word, monggo aja, enggak ada masalah. Nah, cuman yang di versi Word itu tidak ada template matrix SWOT-nya. Matrix SWOT adanya di Excel template-nya. Jadi silakan teman-teman mau menggunakan Excel atau menggunakan Word, cuman diingat lagi ada 3 unsur itu yang sudah saya sampaikan juga di beberapa minggu yang lalu ketika saya berikan tugasnya. Jadi akan dibuka lagi oleh Mbak Alicia dan waktunya hanya sampai dengan minggu teman-teman. Jadi minggu malam sama Mbak Alicia ya, mungkin ya Senin pagi ya, maksimal Senin pagi itu sama Mbak Elisa sudah ditutup lagi. Jadi kalau misalkan tetap ada yang tidak mengumpulkan, ya mohon maaf, saya rasa saya sudah memberikan keringanan yang cukup banyak bagi teman-teman ya. Pengerjaannya itu lebih dari berapa berapa minggu? Seminggu 2 minggu ya pengerjaannya ya. 2 minggu ya Mbak Elisa ya. Sekitar 2 minggu, Pak. Nah, pengerjaan sudah 2 minggu, masih ada yang belum mengerjakan juga. Nah, ini tak tambah lagi, sekarang hari Jumat ada Sabtu, Minggu, tak tambah lagi 2 hari. Ya, oke, Mas Bagas, ada yang mau ditanyakan? Pak, Gimana Mas Bagas? izin Yes. tanya aja nih Pak, nggih. Hmm. Saya ini belum tahu ya Pak ya, antara sudah mengumpulkan atau belum. Tapi di laptop saya itu ada Pak. Nah, saya cari di Google Drive saya, namanya mungkin agak nggak jelas juga Pak. Nah, tadi saya juga konfirmasi ke Mbak Elisa mulai tanggal 1 Desember 2025 kemarin. Boleh nggak sih Pak, saya diingatkan kalau misal ada tugas yang belum terkumpul. Karena apa Pak, dari saya pribadi mungkin Pak ya, kadang link Google Drive ini namanya saya itu ada sedikit kesibukan pekerjaan, kadang itu ada file tugas yang lain saya upload di tempat yang lain, seperti itulah Pak. Jadi kayak tadi saya kasih Mbak Elisa itu real time video the learning, kita buka Pak. Misalnya kita buka mata kuliahnya Pak Ditya yang bisnis analitik ini, kalau terklik itu ke ekonomi makro Pak. Makanya saya kurang yakin waktu awal Desember itu saya minta tolong ke Mbak Elisa, bisa nggak sih Mbak ya, namanya manusia ada lupanya gitu loh Pak ya. Mungkin ada salahnya juga kayak gitu. Gimana kira-kira Pak? Apakah bobot nilainya masih sama dengan yang baru mengumpulkan sekarang atau seperti apa? Ya otomatis ya gini Mas ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal-awal, saya paham bahwa teman-teman punya kesibukan dengan pekerjaannya. Tapi sekali lagi ya namanya juga kalian teman-teman sudah komit ya bahwa teman-teman ingin meningkatkan keilmuannya melalui pendidikan tinggi ya, yaitu kalian mengambil perkuliahan, maka ya saya harap juga di sela-sela kesibukannya tetap meluangkan waktu sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang memang sudah kita sepakati bersama. Dan saya rasa saya juga sudah memberikan waktu yang cukup panjang untuk tugas kali ini ya, tugas SWOT ini sudah saya berikan waktu yang cukup panjang ya, ada 2 minggu. Jadi mohon maaf, jadi yang mungkin yang memang belum mengumpulkan dan akan mengumpulkan di 2 hari ke depan, yaitu antara ini ya, Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah, itu mungkin saya anggap terlambat mengumpulkan. Ya, terlambat mengumpulkan, jadi pasti bobotnya tidak akan sama dengan teman-teman yang sudah mengumpulkan dari awal. Seperti itu ya, teman-temannya. Jadi saya tahu teman-teman
banyak mata kuliah ya, bukan mata kuliah saya saja, tapi jujur teman-teman, dosen-dosen kalian itu sudah berusaha untuk memberikan keringanan yang banyak. Ya, karena jujur kalau di teman-teman reguler ya karena mereka memang kesibukannya mayoritas di kuliah aja, itu eh, ibaratnya dosen-dosen itu lebih strict ya ke mereka daripada ke teman-teman kelas karyawan. Karena kita tahu kalian punya kesibukan, tapi kembali lagi kita harus mengambil nilai gitu. Kita harus mengambil nilai dan tentunya kita juga mempertimbangkan prinsip keadilan juga pastinya ya kan. Nah, seperti itu. Jadi contohnya SWOT ini kalau di kelas reguler mereka harus presentasi. Ya, mereka harus presentasi, waktu mereka mengerjakan mereka itu cuma 1 minggu. Ya kan, jadi saya kasih tugasnya minggu depan kelompok yang ditunjuk kelompok itu harus ini presentasi satu persatu ya kan, satu persatu kelompoknya anggotanya juga cuma dikit, palingnya cuma 2 orang ya kan, nah dan lain sebagainya. Nah jadi sekali lagi teman-teman, eh, saya paham kesibukan teman-teman semuanya. Saya juga mencoba tetap memberikan keringanan ya, keringanan, tapi saya juga tidak bisa membantu kalau teman-teman juga ini ya, apa namanya, tidak memberikan effortnya juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi silahkan sekali lagi teman-teman yang apa namanya, yang belum mengumpulkan atau bahkan yang mau merevisi tugasnya, saya persilahkan untuk mengirimkan kembali ya, mengirimkan kembali tugasnya ya. Kalau mungkin nama-nama yang merevisi ya, nanti apa namanya, tolong juga ditandai ya, apa namanya, mungkin dari nama filenya ya, nama filenya itu revisi ya. Kemudian yang memang belum mengumpulkan, saya harap segera dikumpulkan supaya saya bisa memberikan nilai. Karena kalau tidak mengumpulkan ya mohon maaf, nilai tugas pertama saya kasih 0. Nah, itu ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Gitu ya Mas ya. Saya bukannya apa-apa Mas, cuman ya kita sama-sama inilah ya, sama-sama apa namanya? Sama-sama memahami tanggung jawab kita masing-masing ya. Saya tahu sekali lagi teman-teman sibuk, tapi di sela-sela itu ya apa namanya, harus harus disela untuk mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu ya. Oke, dan yang untuk pertemuan ini saya tidak memberikan tugas, ya saya tidak akan memberikan tugas karena ya ini juga masih materinya juga apa namanya, full teori ya. Tapi kalau di kelas reguler saya kasih tugas. Nah, itu jadi saya rasa kita semua dosen yang mengajar teman-teman sudah memberikan banyak keringanan, baik itu dari tugas, bahkan dari prosentase nilai dan lain sebagainya, itu sudah kita berusaha untuk ini ya, berusaha untuk membantu, tapi juga tetap kami melihat bagaimana prosesnya dari teman-teman semua. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi nanti Mbak Elisa tolong di reminding ya teman-teman untuk mengirim tugasnya, linknya seperti apa ya, diingatkan nanti sebelum ditutup di hari Senin mungkin seperti yang disampaikan pasnya tadi, mungkin bisa di reminding kembali di hari Seninnya ya, di hari Senin bisa di reminding kembali supaya ya harapannya eh, ya mungkin seperti yang disampaikan masnya tadi, mungkin ini juga ada yang sambil kerja kan, ada yang perjalanan dan mungkin ada yang di luar kota dan lain sebagainya ya, harapannya jadi inget gitu ya. Oke, nanti bisa di reminding ya Mbak Elisa. Jadi saya ingatkan lagi link per setelah apa namanya Zoom ini ditutup, link akan dibuka lagi oleh Mbak Elisa dan nanti akan ditutup di hari Senin. Jadi nanti Mbak Elisa akan mengingatkan kembali di Senin paginya, gitu ya Mbak Elisa ya. Oke, seperti itu ya Mas ya dan teman-teman lainnya. Sekali lagi semangat teman-teman ya. Apa namanya? Ya semuanya ini sebenarnya kembali lagi ya untuk teman-teman semua. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau Ya, disampaikan? matur nuwun, Pak. Sama-sama Mas Bagas. Pak izin Pak,
Ya, siapa itu? Saya Pak Alivia, Pak. Oh ya, Mbak Olivia, gimana? Pak kan berdasarkan apa yang dibilang sama teman-teman tadi, ada banyak yang saya tangkap, ada banyak yang kurang yakin gitu nah Pak, antara sudah mengumpulkan atau belum gitu. Alangkah lebih Hmm, baiknya kalau misalnya sudah mengumpulkan itu di-share aja Pak, di-share di grup atau di learning nanti hmm. nama-namanya siapa biar nanti yang sudah mengumpulkan siapa yakin gitu nah Pak. Oh ya, monggo. Silakan nanti Mbak Iya. Elisa mungkin bisa di-share Mbak Elisa siapa saja yang sudah mengumpulkan. Jadi nanti buat reminding juga ya terkait dengan teman-teman mungkin ada yang siapa saja sudah mengumpulkan siapa saja yang belum gitu ya Mbak Elisa ya. Jadi mungkin Mohon maaf Pak, soalnya boleh ya, diulang Pak, tadi saya oh masih ya ke ini apa namanya tadi ada masukan dari Mbak Olivia untuk di-share aja siapa yang sudah mengumpulkan siapa yang belum gitu loh oh intinya di baik situ. Pak. Jadi nanti tinggal mbaknya apa namanya Mbak Elisa tinggal copy aja nama-nama yang sudah mengumpulkan, tinggal langsung di-share di e-learning. Ini nama-nama yang sudah mengumpulkan tugas SWOT, udah gitulah gampangnya. Baik Pak. Sih, kayak gitu aja ya. Tapi ya sekali lagi teman-teman ya, namanya reminding kalau nggak dibaca juga ya percuma ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita juga selain kita juga berusaha memahami teman-teman, saya juga minta bantuannya teman-teman juga berusaha untuk memahami kita juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak Alivia dan Mas Bagas untuk masukannya. Ada lagi yang lain? Siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke. Oke kalau gitu nanti Mbak Elisa mungkin hari ini ya kalau bisa di-share aja nama-nama yang sudah mengumpulkan siapa ya, nama-nama yang mengumpulkan siapa, kemudian linknya bisa dibuka kembali, kemudian setelah linknya sudah dibuka, teman-teman bisa submit ataupun yang mau merevisi silahkan di-submit ulang ya. Kemudian teman-teman yang mengumpulkan punya waktu untuk mengumpulkan kembali ya. Oke, dari saya sepertinya itu saja. Kalau memang tidak ada lagi dari teman-teman yang lain, monggo Mbak Elisa mungkin bisa ditutup perkuliahannya. Baik, terima kasih Pak Ditya untuk materinya pada malam hari ini dan juga teman-teman yang sudah hadir. Untuk list nama yang sudah mengerjakan nanti akan saya share di grup ya, mohon dibaca kembali. Semua informasi akan kami share di grup angkatan tersebut dan juga untuk Google Form-nya sudah saya buka kembali bagi Bapak Ibu yang mau, mumpung masih baru banget ini, yang mau mengumpulkan kembali untuk tugasnya silahkan dikumpulkan. Dan jangan lupa bagi yang belum selesai mengerjakan atau masih mau mengerjakan bisa dikumpulkan sebelum hari Senin pagi. Kemungkinan hari Senin akan saya close di jam 10. Jangan lupa ya Bapak Ibu semuanya. Tapi nanti bisa di reminding dulu aja Mbak sebelum jam 10 itu mungkin di jam 8 tuh bisa di reminding kembali terus bisa di ini ya di share kembali teman-teman yang sudah mengumpulkan siapa itu bisa di share lagi gitu ya Baik Pak. sebelum tutup ya. Baik. Mungkin saya kasih keringanan jam 12 saja Mbak ditutup Mbak 12 siang sebelum pas 10 jam sebelum jam istirahat. Baik Pak. Jadi biar di remindingnya jam 8 atau jam 9 di reminding mereka yang lupa-lupa masih ada waktu untuk melakukan submit lagi. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak Ditya. Ini absen nggak ada yang perlu saya absen ulang ya? Kak Maulaika, Nggak tahu. Pokoknya kalau nggak ada yang komen absennya ya nggak ada yang saya rubah. silakan yang merasa belum di absen, silakan. Yang merasa belum di absen atau datang dari awal tapi pas saya panggil diem tok, itu pasti saya alpa. Meskipun Ini Pak, ada yang konfirmasi di kolom chat atas nama Kak Veronica. Oke. Jadi teman-teman, meskipun namanya ada di Zoom, saya panggil diem toh atau tidak ada respon di chat, itu saya selalu tulis alpa. Sama Kak Rafli Firzah Pak. Oke. Siapa? Rafli Firzah.
sama Rafli. Raffi Firza sama apa satunya tadi Mbak? Kak Veronica, Pak. Veronica. Oke, wis itu toh yang konfirmasi. Yang konfirmasi itu aja, Pak. Oke, sudah saya rubah. Terima kasih teman-teman. Oke, monggo Mbak bisa ditutup perkuliahannya. Baik, terima kasih Pak Ditya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di malam hari ini. Semoga minggu depan lebih aktif lagi. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa ditanyakan langsung melalui saya atau bisa langsung ke Pak Ditya. Baik, terima kasih untuk malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Pak Ditya, terima Ya, kasih Kak sama-sama. Terima kasih Del. Bapak. Terima kasih. Iya. Siang.